Bentar ya, seret nih. Sorry. Maaf teman-teman. Jadi di teori ini Bandura dan Walters itu menganggap makasih Mbak Fitri menganggap bahwa seseorang itu melihat suatu rangsangan. Dia akan melihat model. Jadi perilaku itu dimulai dari apa yang kita lihat gitu. Kalau di teori ini, jadi kognisi kita bermain. Kognisi kan pikiran ya. Jadi di teori kognisi sosial itu mengungkapkan apa tentang bagaimana kita belajar atau menginterpretasi sesuatu atau kita melakukan suatu tindakan itu dipengaruhi oleh apa yang kita lihat di sekeliling sosial kita, di sekitar kita. Jadi seorang itu melihat suatu rangsangan, dia akan melihat model bereaksi. Ada model yang dia lihat. Terus di imajinasi halayak orang itu terjadi serangkaian simbol-simbol yang menggambarkan rangsangan. Oh iya, nggak apa-apa. Mbak Fitri lagi di ada kerjaan ya. Gabung lagi yuk. Jadi kita ngomongin teori kognisi sosial ya. Iya. Terus jadi orang itu belajar dari adanya suatu rangsangan yang dia lihat dari suatu model. Misalnya modelnya ayahnya atau ibunya ngajarin tentang kita, mengajari kita tentang sesuatu hal gitu. Misalnya bagaimana ibu kita melihat sebagai anak perempuan melihat ibu kita dandan pas kita masih kecil ya, melihat ibu kita make up gitu, pakai lipstick, pakai eyebrow, pensil alis, pakai maskara gitu. Nah itu di imajinasi kita, oh perempuan itu kalau udah gede besok dandan loh gitu. Ada serangkaian simbol-simbol yang menceritakan atau membentuk rangsangan itu, apa yang kita lihat, dan akhirnya kita tirukan kayak gitu ya. Jadi teori kognisi sosial itu pembelajaran dimulai dari apa yang kita lihat di sekitar kita. Terus pengaruh tingkah laku model terhadap peniru itu ada modeling effect. Bisa dibuka halaman berapa? Ayo, modeling effect halaman 3.43. Di situ di mana si peniru melakukan tingkah laku yang baru di modeling effect. Ini adalah tingkah laku yang baru sesuai dengan tingkah laku model. Terus yang kedua adalah inhibition dan disinhibition effect, di mana sesuatu efek yang menghambat terjadinya penetrasi atau peniruan rangsangan itu akan dihindari, sedangkan yang menghapus hambatan akan diserap gitu ya. Terus yang ketiga adalah efek kemudahan, di mana ada disebut facilitation effect, di mana di situ tingkah laku yang dipelajari peniru lebih mudah untuk muncul kembali saat dia mengamati objeknya, saat mengamati model. Jadi mudah gitu loh pas kita melihat ada model, ada sosok yang kita jadikan model untuk belajar gitu ya, mempelajari sesuatu gitu ya. Terus dan ini misalnya dampak media massa kalau kita ngerelatein media massa dan pembelajaran sosial. Misalnya pada saat kita menonton televisi, kita jadi ngikutin fashion trend saat ini gitu ya. Itu kalau teori ini dihubungkan dengan media massa gitu ya. Ada pertanyaan?
Belum ada? Oke, selanjutnya ya. Oke, yang ketiga itu teori uses and gratification. Sudah pernah mendengar sebelumnya teori ini? Harusnya sudah. Harusnya sudah. Kok maksa banget saya. Jadi di teori ini belum ya? Oke. Jadi di teori ini uses adalah penggunaan ya, dan gratification itu pemuasan. Jadi ini teori tentang penggunaan dan pemuasan, di mana interaksi orang dengan media massa seringkali dapat dijelaskan melalui penggunaan isi media dan atau pemuasan yang mereka peroleh. Jadi kita lihat teori ini dari apakah pada saat misalnya saya memakai smartphone gitu, untuk karena saya berada jauh dari keluarga, apakah saya puas memakai smartphone yang saya miliki, misalnya saya cuma pakai Samsung jelek gini gitu misalnya ya. Nah ini apakah kebutuhan saya untuk berkomunikasi ke Indonesia itu, saya puas dengan penggunaan ini, fungsi-fungsinya apakah saya merasakan kepuasan atau tidak. Nah teori ini tentang mempelajari tentang itu ya. Terus unsur-unsur uses and gratification itu di sini kalau yang tadi di bullet teori atau teori peluru, audiensnya pasif. Tetapi di sini audiens dipandang aktif. Sebenarnya uses and gratification teori ini adalah teori yang pada akhirnya muncul karena menentang teori bullet teori tadi ya, teori peluru. Jadi teori ini muncul untuk menentang teori peluru. Di sini menyebutkan bahwa sebenarnya audiens itu nggak pasif, tapi aktif loh gitu. Audiens itu bisa memilih pengguna media apa yang dia mau atau yang dia butuhkan untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memuaskan kebutuhannya. Gitu. Jadi teori ini memandang audiens itu aktif. Terus gratifikasi atau pemuasan kebutuhan dan pilihan audiens itu ada gitu. Adanya pemuasan akan kebutuhan dan pilihan audiens. Terus unsur yang lain itu yang ketiga, media bersaing dengan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan lain. Jadi nggak hanya media saja, tetapi ada sumber-sumber pemenuhan kebutuhan lain, misalnya seperti tempat-tempat lain, misalnya pasar atau apa yang menyediakan pemenuhan kebutuhan lain dari konsumen ya, gitu. Terus ada beberapa akademisi, McQuail, Blammer, dan Brown itu mengkategorikan kebutuhan dan gratifikasi audiens itu menjadi 4, yaitu adanya pengalihan. Jadi kenapa audiens menggunakan media massa untuk memenuhi kebutuhan? Itu pertama kategorinya karena pengalihan. Audiens merasakan suatu kejenuhan atau pengalihan emosi, misalnya pas kita bosen nggak ada kerjaan, atau misalnya teman-teman lagi capek ngurusin amak gitu. Pada saat itu amak lagi bobok siang gitu misalnya ya. Itu ada pengalihan kan, bosen nonton TV gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk menonton TV kayak gitu. Terus yang kedua itu hubungan personal, di mana media massa itu juga kita gunakan sebagai peningkatan kualitas kita. Jadi kayak kalau kita ngeliat habis konsumsi media massa ya, misalnya kita jadi update berita kan. Nah dari situ kita bisa share informasi ke teman-teman yang lain gitu. Ternyata di Indonesia ini loh TKI misalnya ada pengurangan biaya, bayar biaya transport